Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir dalam perkuliahan etika dan hukum IT ya. Pada pertemuan ke-9 ya, yang mana pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas salah satu lagi undang-undang ataupun peraturan pemerintah Indonesia yang berkaitan erat dengan etika dan hukum IT ya. Setelah di pertemuan yang lalu, di pertemuan ke-8 kita membahas undang-undang ITE ya. Undang-undang yang menjadi sumber rujukan utama pemerintah Indonesia di dalam penerapan undang-undang etika dan hukum IT. Nah, hari ini kita akan mencoba mengupas salah satu undang-undang lagi ya, maaf bukan undang-undang tapi peraturan ya, salah satu peraturan yang berkaitan dengan etika dan hukum IT. Yang mana yang akan kita bahas sekarang adalah peraturan Bank Indonesia tentang IT Risk Management ya. Nanti kita akan lihat dulu di awal apa itu IT Risk Management dan apa hubungannya dengan Bank Indonesia begitu. Ya. Nah, pertama kita akan membahas dulu apa itu IT Risk Management atau dalam bahasa Indonesianya manajemen resiko IT ya. IT Risk Management atau manajemen resiko IT. Nah, sebetulnya kita ada mata kuliah yang khusus membahas ini ya, namun tidak ada salahnya saya mengupas sedikit apa itu manajemen risiko IT ya. Jadi manajemen risiko IT adalah penerapan metode manajemen risiko pada teknologi informasi untuk mengelola risiko TI ya. Sebagai contoh, risiko bisnis yang terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan adopsi TI dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jadi kita tahu bahwa penggunaan IT itu mengandung banyak resiko, ya. Tentunya resiko negatifnya banyak, ya. Kita bisa kena hacker, kita bisa kena bobol, kita bisa kena carding, server bisa rusak, ya. Kita bisa kena virus. Jadi semua kejahatan yang melibatkan teknologi informasi ya, itulah menjadi risiko dari penggunaan teknologi informasi. Jadi siapapun organisasi ya, siapapun perusahaan ya, siapapun pemerintahan ya, ataupun kita pribadi, ketika kita menggunakan teknologi informasi, maka di dalamnya itu pasti ada resikonya gitu. Ya. Nah, manajemen risiko IT adalah sebuah metode manajemen bagaimana meminimalisir resiko negatif tersebut. Nah, ya. Jadi secara garis besar, manajemen risiko IT adalah bagaimana caranya kita mengelola resiko-resiko TI. Ya. Jadi bagaimana dampak resiko negatif itu jadi minimal. Kalau hilang tidak mungkin, ya. Kalau hilang sama sekali tidak mungkin, ya. Penggunaan teknologi informasi pasti punya peluang untuk beresiko negatif. Nah, gitu ya. Nah, jadi IT Risk Management adalah sebuah metode, sebuah penerapan metode manajemen bagaimana mengelola resiko IT tersebut, ya, sehingga meminimalisir kerugian. Nah, gitu, ya. Jadi IT Risk Management adalah usaha untuk mengelola resiko bisnis menggunakan kerangka manajemen risiko teknologi informasi sehingga tata kelola dan proses kepastian audit dapat dilakukan secara menyeluruh atau biasa dikenal dengan IT Enterprise Risk Management Framework atau IRM ya. Nah, IT Enterprise Risk Management Framework ini adalah merupakan framework yang biasa digunakan di dalam penerapan IT Risk Management dalam perusahaan ya. Nah, jadi sekali lagi intinya kenapa kita harus memiliki IT Risk Management, karena IT memiliki resiko negatif. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, untuk mengelolanya, maka kita memerlukan sebuah IT Risk Management, ya.
Nah, apa manfaatnya ketika kita menggunakan IT risk management atau ketika kita memanfaatkan manajemen risiko IT? Yang pertama, manfaatnya adalah berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Ya, jadi kalau misalnya servernya hang, diserang hacker, ya, data hilang, data rusak, data dibobol orang. Nah, di sana akan ada suatu manajemen pengambilan keputusan ketika masalah menjadi rumit, gitu. Ya, itu fungsi yang pertama, manfaat yang pertama. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya operasional, ya, karena biasanya di dalam dokumen IT risk management ada dibuatkan biaya operasional pemeliharaan IT tersebut, ya, pemeliharaan di dalam menangani resiko IT tersebut. Yang ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang direalisasikan dalam cara yang benar, ya, tentu saja bagaimana mengambil langkah-langkah yang benar ketika IT kita, ketika teknologi informasi yang kita gunakan itu mengalami kerusakan, mengalami serangan dan lain sebagainya, gitu, ya. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan kepastian dalam keadaan yang nyata. Nah, jadi ketika risiko itu terjadi, maka para pembuat keputusan memiliki kepastian untuk melakukan langkah-langkah preventif, melakukan langkah-langkah nyata di dalam menangani risiko tersebut, gitu. Misalnya ketika data hilang itu harus ngapain, ketika data rusak itu harus ngapain, ya, itu ada di dalam IT risk management, ya. Yang kelima, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah, ya. Yang keenam, meningkatkan pendekatan sistematis dan logik untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. Nah, jadi bisa jadikan pedoman, ya. Yang kedelapan, memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Nah, jadi ada juga mungkin nanti dengan analisa yang baik, ya, yang ada di IT risk management ini, kita bisa memilih pilihan-pilihan langkah-langkah untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, ini adalah manfaat IT risk management. Nah, sebelum kita masuk ke peraturan BI tentang IT risk management ini, kita ingin lihat dulu kenapa Bank Indonesia meluncurkan peraturan ini, khususnya bagi para pengusaha perbankan atau bank, ya, bank, koperasi. Jadi semua kegiatan perbankan yang melibatkan uang di Indonesia, ya, yang itu harus memiliki izin dari BI, ya. Dan salah satu izinnya itu adalah harus melengkapi IT risk management, gitu, ya. Saya masih ingat ada alumni kita yang membuat startup penjualan online. Nah, ketika di aplikasinya tersebut ada pembayaran otomatis, gitu, ya, transfer bank, kartu kredit, atau penggunaan e-wallet, e-money, gitu, ya. Nah, dia mengatakan kepada saya bahwa dia harus membuat sebuah IT risk management, gitu, ya. Harus diaudit IT risk manajemennya oleh lembaga yang kredibel, tidak bisa sembarangan. Jadi ada organisasi atau ada lembaganya, ada perusahaannya yang bergerak di bidang audit IT risk management. Nah, jadi si aplikasi yang punya alumni ini oleh BI akan dilihat nih, ya, sejauh mana IT risk manajemennya, gitu. Jadi ketika datanya dibobol, ketika datanya hilang, ketika terjadi kesalahan transaksi, apa sih yang harus dilakukan, gitu, ya. Nah, biasanya dokumen tersebut akan disusun menjadi sebuah dokumen IT risk management. Nah, untuk keperluan ini maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan, gitu, ya. Jadi BI mengeluarkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, ya, melalui PBI itu peraturan Bank Indonesia, ya, nomor 9/15/PBI/PBI/2007. Jadi pada tahun 2007 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan bagaimana bank-bank di Indonesia harus
menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasinya. Ya, kenapa? Karena seperti Anda lihat saat ini perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada di Indonesia, baik bank pemerintah, bank pun bank swasta, itu sudah berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi. Ya, dulu mungkin diawali dengan mesin ATM, ya itu yang paling canggih dulu ya, mesin ATM, bergerak ke SMS banking, bergerak ke web banking, bergerak ke mobile banking, gitu ya, bergerak ke e-wallet dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua menggunakan teknologi informasi. Nah, apabila bank tidak memiliki IT risk management, berbahaya gitu. Ya, nah, Bank Indonesia itu menginginkan seluruh bank memiliki IT risk management. Nah, oleh karena itu muncullah peraturan BI ini. Ya, jadi setiap perbankan Indonesia harus memiliki penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi ini. Ya, gitu. Nah, jadi itu asal mula kenapa BI mengeluarkan peraturan tersebut. Ya, karena nanti akan banyak hacker yang masuk kan, akan banyak carding, proses carding, akan banyak proses penyerangan dengan virus dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua perbankan harus memiliki IT risk management, harus punya manajemen risiko IT, ya. Nah, dalam konteks Basel II, ya, risiko TI merupakan bagian dari risiko operasional di perbankan. Nah, itu ya. Jadi risiko teknologi informasi merupakan bagian risiko operasional di perbankan. Jadi tidak hanya uang hilang secara manual gitu ya. Nah, tapi juga atau kesalahan input teller dan sebagainya, tapi operasionalnya juga TI-nya perlu gitu ya. Jadi semakin strategis dan kritikalnya penggunaan TI, maka risiko TI dapat dikatakan sebagai penyumbang terbesar risiko TI operasional sebuah bank. Nah, gitu ya. Jadi justru dengan adanya TI di bank, nah, maka TI di bank itulah, teknologi informasi itulah penyumbang risiko terbesar untuk sebuah bank. Ya, kalau dulu mungkin hanya takut oleh perampok yang langsung datang ke bank merampok gitu ya. Hanya satu itu saja. Atau dicuri oleh karyawan bank sendiri secara manual, secara langsung. Nah, sekarang enggak gitu. Banyak peluang orang melakukan kejahatan ke sebuah bank, bisa dari jarak jauh gitu. Ya, bisa pembobolan akun, bisa pemindahan rekening, bisa transfer rekening, bisa carding ya, penyalahgunaan kartu kredit. Nah, jadi kartu kredit orang digunakan oleh sembarangan. Nah, jadi dengan adanya penerapan teknologi informasi di sebuah bank, maka teknologi informasi itu pun merupakan penyumbang terbesar risiko. Oleh karena itu, ya harus punya manajemen bagaimana mengatasi risiko tersebut. Nah, makanya BI mengharuskan setiap bank, setiap unit usaha atau perusahaan yang bergerak di perbankan harus memiliki IT risk management. Ya. Nah, tujuan BI mengeluarkan peraturan ini adalah yang pertama untuk memberikan panduan dan arahan tentang IT risk management untuk bank umum di Indonesia. Jadi di peraturan ini pun ada panduannya bagaimana menyusun IT risk management. Yang kedua, mengurangi risiko akibat penggunaan TI di bank. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa penggunaan TI itu sangat berisiko, ya, memiliki risiko. Nah, bagaimana mengurangi risiko tersebut? Nah, di sini juga diatur ya. Lalu kita masuk lebih dalam ke peraturan BI ini ya, peraturan BI nomor 9 ini. Yang pertama, lingkup manajemen risiko TI-nya pasal 2 setidaknya mencakup hal berikut, yaitu pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Artinya di pasal 2 ini ada yang peraturan yang mengatakan bahwa komisaris dan direksi harus berperan aktif ya di dalam menguasai risiko IT. Lalu kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi. Nah, jadi setiap unit usaha perbankan harus memiliki kebijakan dan prosedur SOP penggunaan teknologi informasi. Nah, ini harus disusun nih. Ya, bagaimana cara input data, menghapus data, ya, SOP transfer, SOP penarikan dana dan lain sebagainya secara teknologi informasi. Lalu ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian sistem internal ya atas penggunaan teknologi informasi. Jadi harus ada sistem internal
Ya, harus ada sistem internal tentang teknologi informasi. Nah, itu ada dalam peraturan BI nomor 9 di pasal 2, lingkup manajemen risiko TI. Yang kedua adalah kebijakan dan prosedur penggunaan TI setidaknya mencakup area kunci berikut. Yang pertama manajemen, ya, manajemen dalam mengatur resiko IT, ya. Yang kedua pengembangan dan pengadaan, bagaimana cara mengembangkan teknologi informasi dan bagaimana pengadaan teknologi informasi diatur juga di sana. Lalu operasional teknologi informasi, bagaimana jalannya teknologi informasi dijalankan. Lalu jaringan komunikasi diatur juga dalam peraturan tersebut harus seperti apa, ya, pengamanannya informasi, business continuity plan, ya, artinya perencanaan bisnis keberlanjutannya bagaimana dalam pengembangan teknologi informasinya, gitu, ya. Lalu end user computing, ya, end user pengguna akhir. Lalu electronic banking, nah jadi alat elektronik banking diatur juga, ya, kayak SMS banking, mobile banking, SMS banking itu ada diatur di kebijakan ini, peraturan ini, ya. Lalu penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi. Nah, bank tersebut ketika ingin menggunakan jasa teknologi informasi, misalnya jasa internet di Telkom, jasa server pada sebuah provider, pengembang sistem informasinya, itu juga diatur di peraturan ini. Jadi peraturan ini semua mencakup hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi di sebuah bank, ya, untuk mengurangi resiko, ya, itu sesuai dengan etikanya. Berikutnya kewajiban untuk memiliki IT strategic plan, kewajiban untuk memiliki perencanaan strategik di bidang IT. Jadi harus ada master plan, ya, harus ada blueprint pengembangan sistem informasi. Lalu keberadaan framework manajemen risiko IT yang akan digunakan sebagai tool untuk menilai, mengukur, dan memonitor keberadaan risiko IT. Ini jelas, ya. Jadi suatu bank harus jelas dia mau pakai framework apa di dalam manajemen risiko IT-nya. Banyak framework yang bisa digunakan, ya. Lalu peraturan Bank Indonesia ini juga memberikan kerangka, jadi setiap bank harus mengembangkan framework sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi di peraturan ini pun ada kerangkanya, ada frameworknya. Yang kelima adalah kewajiban melaporkan aktivitas manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank BI secara reguler, ya. Beberapa form pelaporan telah diberikan di peraturan ini, ya. Nah, itu isi dari peraturan BI diantaranya. Oke, baik. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di pertemuan 9 ini adalah bahwa di Indonesia selain undang-undang ITE, undang-undang yang berkaitan dengan etika dan hukum IT, ada juga undang-undang atau peraturan BI nomor 9, ya, yang di sana adalah mengatur tentang manajemen resiko IT atau IT risk management, ya, karena penting, ya. Jadi dalam etika dan hukum IT itu penting, ya. Sebetulnya tidak hanya perbankan yang memerlukan ini, ya. Semua unit bisnis, semua perusahaan, semua organisasi, bahkan individu kita pun perlu yang namanya manajemen risiko IT. Namun yang dituangkan dalam peraturan, ya, peraturan BI. Baik, saya rasa itu pertemuan kali ini, ya. Sebagai tugas ke-9 seperti biasa, yang pertama Anda buat tulisan atau paper dari materi pertemuan ke-9 ini. Dan tugas yang kedua dari tugas 9 ini adalah Anda download peraturan BI nomor 9 ini, ya, tahun 2007 ini, lalu Anda baca dan pahami, lalu Anda rangkum, ya. Buat rangkum dari peraturan dan surat-edaran di atas, ya. Ya, Anda rangkum apa sih isi dari peraturan ini, gitu, ya. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan ke-9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.